Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim fi kitabih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'iris salihin fid dharain amin fi kitabih Al-Minah As-Saniyah ala al-wasiyah al-madhuliyah ila anqal watruk al-mubahat watruk al-mubahat. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang kita harus istiqomah selalu dalam menepati taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan pendekatan diri kepada Allah. Kita harus membersihkan diri dari dosa-dosa terlebih dahulu. Dan sekarang untuk langkah-langkah berikutnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang kurang berfaedah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari tanda baiknya atau bagusnya kualitas Islam seseorang yaitu apabila orang tersebut meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah untuk dirinya. Watruk al-mubahati talaban litarakkil maqamatil aliyah. Watruk lan ninggalo sapa sira al-mubahati ing pira-pira perkara kang mubah. Perkara yang mubah itu perkara yang dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Seperti hukum nikah itu sebenarnya mubah. Akan tetapi kalau dia tidak nikah berbahaya, maka hukum nikah menjadi wajib, menyelamatkan diri dari bahaya. Seperti makan itu hukumnya mubah. Akan tetapi kalau ketika dia tidak makan itu bahaya, maka dia wajib makan. Nah, ciri-ciri dari perkara mubah itu perkara yang secara naluri disukai oleh manusia. Orang suka melakukan hal itu walaupun tidak diperintahkan dalam agama. Itu secara naluri orang itu senang terhadap perkara tersebut, berarti perkara itu hukum asalnya adalah mubah, hukum asal ya. Hukum asalnya mubah, seperti minum-minuman kayak jus atau apa, atau ya minuman yang lezat-lezat itu atau makanan-makanan mubah, hukum asalnya. Kita disuruh meninggalkan perkara-perkara yang mubah itu untuk melakukan hal yang lebih mulia. Karena dalam hidup ini penuh dengan pertimbangan. Ada yang maslahat, ada yang lebih bermaslahat, ada yang kurang bermaslahat. Maka kita ambil atau kita harus melakukan perkara yang lebih maslahat untuk menggapai derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita melakukan yang terbaik. Karena di setiap nafas kita itu selalu ada tuntutan beberapa pekerjaan. Seperti seumpama kita nulis kitab, ngarang kitab atau buku yang manfaatnya untuk umat, untuk orang banyak. Akan tetapi datang adzan waktu sholat berjamaah. Makanya kita harus bandingkan. Tetap menerus ngarang kitab ataukah sholat berjamaah. Yang dimana ketika kita ketinggalan sholat berjamaah, kita bisa kehilangan faedah 27 derajat. Maka kita tinggalkan dulu, walaupun mengarang kitab ini faedahnya sangat besar,
manfaatnya sangat besar. Akan tetapi ketika kita meninggalkan sholat berjamaah, kita akan ketinggalan juga pahala 27 derajat. Jadi kita ambil sholat berjamaah dulu agar mendapatkan 27 derajat. Kemudian setelah berjamaah, setelah membaca zikir, wirid, doa, baru kita teruskan mengarang kitab lagi. Nah, seperti apa? Sholat sunnah dan dipanggil orang tua. Nah, sholat sunnah ini hukumnya sunnah dan dipanggil orang tua itu hukumnya wajib. Kita dulu kan yang wajib. Nah, kita memenuhi panggilan orang tua, nanti sholatnya diulangi lagi. Atau kok seumpama perkara itu tidak terlalu penting dan orang tua kita biasa memaklumi kita kalau ketika kita sholat, maka kita keraskan suara kita untuk memberikan sinyal bahwa seakan-akan mengatakan, oh anak saya sedang sholat, ya udah saya tunggu dulu. Kalau masih manggil lagi, ya udah, berarti penting, langsung datang. Watruk lan ninggala sapa sira al mubahati yang pira-pira perkara kang mubah. Tolaban krana arenu prih litarakil maqamati marang munggahe pira-pira makom kedudukan di sisi Allah al aliyati kang luhur. Qala wis dawuh sapa sayyidi tuan ingsun Ali rupane Ali al marsafi rahimahu muga melasihu ing Sayyidi Ali al-Marsafi sapa Allah Ta'ala halimau lur sapa Allah. Wala yasihu dan tidak sah. Ya tidak sah ya batal, rusak. Limuridi qadamin. Kedue wong kang ngarepaken kedudukan, makom, kedudukan di sisi Allah. Fil iradati ing dalam masalah karep hati niki ana apa? Hatta yatruka sehingga ninggal sapa al murid fi'lal mubahati ing lakoni pira-pira perkara kang mubah, perkara kang wenang. Termasuk tidur ini sebenarnya mubah. Tapi kalau tidur ini dilakukan terus, waktunya akan habis untuk tidur saja. Kalau tidur sehari itu 8 jam, maka sepertiga dari hidup kita ini untuk tidur saja. Wa yaj'alu lan dadekake sapa murid makana kulli mubahin ing panggonane saben-saben perkara mubah taro kakang ninggal sapa murid hu ing makana kulli mubahin dadekaken makmuron ing perkara kang diperintah syar'ian ing dalam cara syariat min mandubin nyatane atau bayane perkara kang disunahaken au aula utawa perkara kang luwih utama. Wa ijtani bulan ngadoi sapa murid al mubaha ing perkara kang mubah. Ka'annau kaya sak temene al mubah manhiyun anhu iku perkara kang dilarang. Karohata tanzihin kelawan makruh kang maraki haram. Kata Tuan Guru Ali Al-Marsafi rahimahullah ta'ala berkata, seorang murid ini tidak sah, tidak sah suluknya, tidak sah
perjalanannya menuju kepada Allah dalam hal urusan mengenai kehendak, apabila dia ini belum bisa meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Jadi perkara-perkara yang mubah harus ditinggalkan semua. Jadi seumpama pagi itu datang setelah sholat subuh, lebih baik mana saya zikir di hadapan Allah, tetap di musola, ataukah saya ini harus melakukan apa? Perkara yang mubah-mubah itu, atau datang ke warung. Maka dalam hal itu kita bandingkan, oh lebih bagus tetap duduk di musola, tempat sholat subuh, sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Ini pahalanya seperti umroh. Oke, berarti dia harus duduk baca Al-Quran, baca zikir, ya, melakukan hal yang lebih baik. Kemudian matahari sudah tinggi, ini bagaimana? Apakah saya ini harus sholat duha? Ya, sholat duha. Bagaimana? Saya ini harus sekolah apa sholat duha terlebih dahulu? Nanti sholat duhanya istirahat, ini waktunya sudah jam sekian. Ya udah. Karena dia ini harus sekolah, maka sekolah terlebih dahulu. Nanti kalau istirahat baru sholat duha. Ini bagaimana? Saya sholat duha di rumah atau harus kerja dulu? Kalau waktunya masih nutut untuk sholat duha dulu, ya sholat duha dulu di rumah, baru berangkat kerja. Kalau memang tidak nutut, ya dibandingkan lagi. Bagaimana? Oke, saya berangkat kerja saja dulu, nanti jam istirahat, katakanlah jam 9 atau jam 10, atau nanti setelah saya keliling menawarkan dagangan saya akan mampir di mushola atau di masjid, saya sholat duha di sana. Ini harus dibandingkan terus setiap saat. Jadi setiap kita bernafas ini ada beberapa tawaran dari Allah SWT di hati kita. Milih ini A, B, C, D, beberapa hal. Dari beberapa hal itu kita pilih yang terbaik. Yang terbaik. Kok seumpama kita ini kepala keluarga, ya kepala keluarga, dan butuh banyak nafkah untuk anak istri, bagaimana yang terbaik? Apakah saya iktikaf di masjid ataukah saya bekerja? Nah, iktikaf di masjid hukumnya sunnah, akan tetapi bekerja hukumnya wajib. Dia harus bekerja. Kalau tidak bekerja, dia akan meninggalkan kewajiban. Kewajiban apa? Menafkahi anak istri. Maka dari itu jangan dikatakan orang bekerja itu seakan-akan urusan duniawi. Karena bekerja itu juga merupakan memberikan nafkah kepada anak istri, itu hukumnya wajib. Maka bagi orang-orang yang makomnya masih seperti ini, dia harus bekerja. Ada juga yang makomnya itu sudah, ketika dia tidak bekerja, rezekinya sudah datang sendiri. Rezekinya sudah datang sendiri. Bagi orang-orang seperti ini, bagaimana? Saya ini duduk di musola, ngajar ngaji, atau saya bekerja. Kalau memang rezekinya bisa datang sendiri, ya dia harus mengajar ngaji, duduk ngajar ngaji. Karena rezekinya sudah datang sendiri, udah nggak usah mikirkan duniawi. Karena ada orang itu yang bekerja untuk mencari uang. Ada orang itu yang uangnya bekerja untuk dia, untuk melayani dia. Nah, seumpama dia punya modal 10 juta, dipegangkan ke temannya, diputar sama temannya, bagi hasil. Jadi uang dia bekerja untuk dia. Semua dia punya uang 50 juta, kemudian dititipkan kepada orangnya, gimana? Butuh modal, ini saya punya modal gini, ya paruh badi, 50-50, atau saya 30%, kamu 70%, kamu putar uang saya. Nah, nanti caranya gini. Oke, siap, dapat untung. Dan dia tidak kerja, uangnya sudah bekerja untuk dirinya.
Bagi orang seperti ini udah nggak usah kerja karena uangnya sudah bekerja, dia nikmati saja ibadah. Ada orang-orang seperti itu. Maka pikirannya bagaimana? Orang-orang yang sudah mencapai derajat seperti ini, pikirannya jangan sampai dibuat mikir-mikir hal selain Allah. Makanya di bab pertama ya, kita bahas apa? Hal yang paling dibenci oleh Allah adalah duniawi. Karena duniawi itu yang membuat orang lupa terhadap Allah. Mestinya yang kita ini selalu zikir kepada Allah, kita melupakan Allah dan memikirkan duniawi. Mengingat duniawi. Dan ketika kita bandingkan dalam 24 jam ini sehari semalam, lebih banyak mana pikiran kita dalam urusan duniawi kah atau urusan akhirat, urusan Allah SWT. Oleh karena itu hidup ini bukan hanya untuk di dunia saja yang hanya 70 tahun atau 80 tahun. Hidup kita yang sebenarnya itu di akhirat. Makanya silakan bekerja. Tapi kalau sudah dapat hasil, marilah kita totalkan waktu kita untuk beribadah, terutama yang wajib-wajib atau melakukan yang sunnah-sunnah, seakan-akan sunnah itu wajib. Bagi orang yang suluk, bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, hendaknya dia meninggalkan perkara-perkara yang kurang berfaedah untuk melakukan hal-hal yang lebih berfaedah, bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk santri-santrinya, untuk saudara-saudaranya, untuk orang tuanya. Karena khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sekitarnya. Sehingga dia melakukan perkara-perkara yang lebih utama dan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, seakan-akan perkara mubah itu manhiyun anhu, dilarang. Karena hidup kita bukan untuk bermubah-mubah saja atau bertenang-tenang saja, bersantai-santai saja. Hidup kita ini untuk mendekatkan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Waqad ajma'u ala anna kullaman mahada li nafsihi irtikabar rukhasi dunal azaimi la yaji'u minhu syai'un fit tariqi. Waqad ajma'u dan telah waqad ajma'u lan teman-teman wis sepakat sapa para ulama ala anna kullaman ing atase sak temene saben-saben wong mahada kang nyawisake sapa man li nafsihi krana awak dhewe man nyawisake irtikabar rukhasi ing ngelakoni pira-pira ruksa keringanan-keringanan dunal azaimi tanpa perkara kang abot la yaji'u mongko ora teka sapa la yaji'u ora teka min sakiman apa saen suci fit tariqi ing dalam tarik dalan ngambah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat bahwasanya orang yang terbiasa melakukan perkara yang diringankan saja tanpa melakukan perkara hal yang berat, maka dia belum menempuh sedikit pun dalam pendekatan diri kepada Allah SWT. Makanya para ulama dalam kitab-kitab fikih itu menyampaikan, andai kata kita ini suka terhadap dispensasi dari Allah SWT, hendaknya mungkin karena malas ya, seumpama kita perjalanan jauh lebih dari 82 km. Ini bagaimana? Memang dalam perjalanan itu boleh melakukan sholat jamak dan qashar. Akan tetapi ketika hati kita ini suka melakukan jamak dan qashar itu hendaknya kita tinggalkan. Kita milih yang lebih berat. Apa? Boleh kita jamak tapi jangan di qashar. Tetap 4. Karena apa? Pada saat itu hati kita lebih nafsu untuk melakukan yang 2. Wah, enak 2. Kalau gitu kita melakukan perjalanan saja biar sholatnya boleh 2.
Ketika hati kita ini dalam suasana seperti itu, maka hendaknya kita tinggalkan dispensasi itu, kita lebih memilih yang 4 rakaat. Seumpama itu. Apabila hati kita ini ya tidak ada rasa seperti itu, maka alangkah baiknya kita menerima suguhan pemberian dari Allah SWT berupa rukhsah tersebut, apa melakukan hal-hal yang diringankan oleh Allah SWT. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat oleh Allah SWT untuk selalu melakukan yang terbaik di saat kita bernafas. Karena perjuangan itu bukanlah yang dilakukan kemarin, bukanlah yang dilakukan untuk besok, akan tetapi perjuangan adalah hal yang harus kita lakukan yang terbaik di saat kita bernafas. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.